lan kanyono mamalon nekani tan kinira nanging iku nyata kudu wani ngadepake kanthi lambaran manut marang wewarayakti tatan gugu priyangga mrih yuwananipun jaga diri kulawarga muga-muga enggal sirna suker sakit pulih dadya raharja. Salam Patunggilan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita memasuki ibadah keluarga Gereja Kristen Jawiwetan dengan mengawali menyanyi melalui Kidung Jemaat 385 bait 1 dan 2, Burung Pipit yang Kecil. Kita memasuki panggilan ibadah. Ibadah keluarga pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Sang Pemimpin keluarga, yang senantiasa menyertai dan memberkati umat-Nya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin.
Mari kita kitungkan Kidung Jemaat 451 bait 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca sabda Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang di surga, yang menganugerahkan hari yang baru, hidup yang baru bagi kami, keluarga kami, dan semua ciptaan-Mu. Saat ini kami datang di dalam kerinduan untuk menerima sabda Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami rindu untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan sabda Tuhan yang kita lakukan pada saat ini diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1, Kolose pasal 1, ayat 15 sampai ayat 23. Demikian sabdanya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, yang segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang
memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Berbahagialah semua orang yang di dalam hidupnya senantiasa percaya kepada sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara, ibu, bapak, semua yang dikasihi Tuhan. Di tahun-tahun awal belajar teologia, saya beberapa kali singgah di Yogyakarta saat menuju atau pulang dari Jakarta. Saat itu belum ada bus langsung dari Malang, Jakarta. Transportasi yang saya gunakan itu bus Malang Jogja disambung dengan Jogja Jakarta atau sebaliknya ketika saya pulang. Suatu saat ketika berada di Jogja bersama seorang teman mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Duta Wacana, saya berkunjung ke keluarga pendeta Belanda. Seingat saya itu keluarga Pak Van Akeren yang sedang berada di Jogja sana. Setelah mengetuk pintu rumah, seorang ibu membukakan pintu buat kami. Dengan penuh hormat kami memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris. Kemudian kami mengemukakan maksud kedatangan kami juga dalam bahasa Inggris, tapi dengan cara bicara yang tidak lancar. Kami berdua saling bertanya sendiri, apa bahasa Inggrisnya ini, apa bahasa Inggrisnya itu. Kami belum lancar berbicara bahasa Inggris. Mengetahui kami kesulitan berbicara dalam bahasa Inggris, ibu itu menawarkan kepada kami, apakah mau terus pakai bahasa Inggris? Dia mengatakan, do you want to use English? Tetapi dia juga bertanya, apa mau bahasa Indonesia? Dia juga bertanya, menapa ngersakaken basa Jawi? Tersenyum kami mengetahui bahwa ibu itu lancar bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Inilah persoalannya. Kalau berbuat sesuatu berdasarkan anggapan saja dan bukan atas dasar pengenalan yang benar. Semula kami menganggap ibu Belanda itu hanya bisa berbahasa Belanda dan Inggris. Ternyata anggapan kami itu salah. Saudara-saudara, ibu-ibu, bapak yang dikasihi Tuhan, manusia sejak dulu sudah mengenal yang namanya Yang Maha Kuasa, yang kemudian mereka sembah. Ada beberapa perantara atau nabi yang memperkenalkan Yang Maha Kuasa itu kepada manusia. Dari para perantara itulah manusia mengembangkan pengetahuannya tentang siapa yang disebut
yang Maha Kuasa itu. Jelaskah pengetahuan manusia tentang yang Maha Kuasa itu? Tidak, sama sekali tidak. Pengetahuan lewat perantara itu mengandung kelemahan dalam diri perantara itu. Apa yang diterima si perantara dari Sang Maha Kuasa tidak sempurna. Demikian juga apa yang diteruskan oleh si perantara kepada manusia lain juga tidak sempurna. Lengkaplah kemudian ketidaksempurnaan berita itu ketika prosesnya melewati si perantara. Sang Maha Kuasa berkehendak manusia mengenalnya dengan benar. Semula peranan perantara itu dianggap baik, walau tidak sempurna. Namun ada saatnya Sang Maha Kuasa memperkenalkan dirinya tanpa lagi menggunakan perantara. Yesuslah gambar Sang Maha Kuasa sejati yang jelas keberadaannya tanpa perlu ditafsirkan. Yesus adalah Sang Maha Kuasa sejati tanpa perlu diragukan lagi. Di dalam Yesuslah manusia tahu bahwa Sang Maha Kuasa atau Allah itu menciptakan segala sesuatu untuk dirinya. Jadi kita semua diciptakan untuk Dia, bukan untuk yang lain. Di dalam Yesuslah kita tahu bahwa Dia adalah kepala dari kita semua, jemaatnya. Tidak ada kepala yang lain. Di dalam Yesuslah kita tahu bahwa Dia itu menyelamatkan dan mendamaikan manusia dengan dirinya. Di dalam semua yang dikerjakan oleh Yesus kita tahu bahwa Allah itu sangat sibuk mengurusi dunia, mengurusi manusia dari dulu sampai sekarang. Dan tidak ada ongkos yang terlalu mahal bagi Dia untuk menyelamatkan manusia, untuk menyelamatkan kita. Berbahagialah kita yang percaya kepada Dia, Sang Maha Kuasa itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengambil saat teduh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mengingat segala kebaikan Allah kita yang tidak putus-putusnya di dalam sepanjang hidup kita, sekarang saatnya kita menjawab kasih Tuhan melalui persembahan kita. Mari kita menghaturkan persembahan kita diiringi dengan kidung Ku beri persembahan. Kidung Jemaat 302 bait 1 dan 2. Sambil puji Yesus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang tiba saatnya kita kembali berdoa, datang kepada Tuhan di dalam kerinduan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, terima kasih atas semua yang baik, yang indah, yang menyenangkan, yang sudah terjadi atas diri kami karena kehendak-Mu. Perkenankan kami bersyukur melalui ibadah ini seutuhnya. Perkenankan ya Bapa, di dalam keberadaan kami yang Bapa kenal dengan baik saat ini, kami mohon kekuatan dan pertolongan untuk setia kepadamu, karena Bapa sangat setia kepada kami, kapanpun juga. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas berkat-Mu bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu, bagi pelayan-pelayan-Mu, dan itu kami wujudkan di dalam ibadat pada saat ini. Bapa, kami bersyukur juga karena Bapa sudah menyertai bangsa dan negara kami melalui pemerintah di negara kami, melalui pelayan-pelayan masyarakat di bangsa dan negara kami. Bapa, saat ini kami hidup di dalam suasana pandemi. Bapa, setiap hari kami mendengarkan berita-berita yang menyedihkan tentang saudara-saudara kami yang mendahului kami, tentang saudara-saudara kami yang sakit, tentang keluarga-keluarga yang berduka oleh bermacam-macam sebab. Bapa, perkenankan kami menghaturkan kerinduan kami. Kami rindu pertolongan-Mu untuk semua umat-Mu yang sedang berduka oleh bermacam-macam penyakit dan sebab. Bapa, mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu dan terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan ya Bapa keluarga kami. Kami serahkan ya Bapa pekerjaan kami. Kami serahkan ya Bapa pergumulan hidup kami. Masing-masing di dalam jenjang kehidupannya, di dalam keberadaannya, dan di dalam hubungannya yang selalu pribadi dengan Bapa di surga. Bapa, kami semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kembali kita menghitungkan Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan
bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah sekarang kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Kuasa kasih dari Allah Bapa di surga, Yesus Sang Putra, dan Sang Roh Kudus menyertai umat-Nya yang dikasihinya di sini, hari ini, dan selamanya. Amin. Puji Tuhan.